Mau yang pro atau yang kontra dengan new normal ini? Kita harus beradaptasi. Biasanya kita pakai untuk Gaya hidup? gaya hidup seperti untuk traveling mall. lah, pergi ke mall, ngafe, nonton. Alihkanlah itu untuk beli vitamin misalnya. Kalau misalkan perusahaan kita menerapkan pemotongan gaji, kita sebenarnya harus bersyukur. Kita harus segera berpikir untuk bisnis darurat. Sebenarnya ada bisnis-bisnis yang kita nggak perlu keluarin uang, yang bisa membantu perekonomian keluarga cepat, tapi harus menguntungkan juga tentunya. Penting untuk gimana dia orang yang beli itu seneng, terus repeat order. Kalau misalkan nggak terlalu mengganggu sekali, kita bisa tunda. Pikir-pikir ya. Saya mau cari endorsan ini. Cara untuk bisa memiliki anggaran itu kan ada dua. Pertanyaannya, apakah di masa seperti sekarang ini memungkinkan untuk kita nambah penghasilan? Pada kenyataannya ada beberapa bisnis yang justru naik. People, product. People, product, Market. market. Bagaimana cara memonetize produknya? Sebuah produk yang dikemas dengan baik, nggak gampang rusak. Cluenya di sana. Dan kuncinya jangan gengsi. Idenya ini harus terkait dengan yang benar-benar orang butuhkan. Yang benar-benar yang basic sekali. Kecil coach. Ya nggak apa-apa ya. Kita syukuri ya. Siapa tahu dari yang kecil-kecil ini juga nanti bisa jadi besar. Besar. Karena kalau kita syukuri, maka kita dicukupi. Ya, kita nggak akan pernah mencapai kaya kalau belum pernah ketemu cukup. Yang namanya kunci selalu lebih kecil dari pintunya. Betul. Betul nggak? Jadi, tapi kalau nggak ada kuncinya, nggak bisa buka pintu. Ya. Yang namanya surplus, jangan pernah kecil hati kalau kecil. Tapi karena surplus income itu adalah kunci menuju financial freedom. Hidup cukup, temukan lebihnya, dan kita instan lebih dari cukup. Ini kan sekarang udah diberlakukan ya sebenarnya new normal ya kan? Ya. Nah ini adalah bukan lagi karantina. Ini gimana nih pandangan Coach Ferry sendiri tentang new normal ini? Oke. New normal ini itu adalah sebuah perubahan ya. Perubahan yang memang dulunya masa normal. Kemudian dirubah menjadi pembatasan sosial berskala besar. Nah, di mana kita biasanya beraktivitas, terus kemudian dipaksa tanda kutip untuk di rumah saja. Nah, setelah ini kemudian masuk ke masa new normal. Nah, ini pun perubahan. Nah, jadi melihat bahwa kondisi pandemi ini masih panjang, jadi kita mesti siap dengan setiap perubahan yang terjadi. Nah, ibaratnya kalau misalkan kita lagi nonton tinju. Nah, kalau misalkan nonton tinju Mike Tyson. Waduh, kalau misalkan itu Mike Tyson, dulu papa saya nih kalau misalnya nonton Mike Tyson, pokoknya saya tutup toko dulu gitu. Wah, tutup toko? Ngapain tutup toko? Ya cuman bentaran doang, paling 5 menit ntar KO. Iya betul. Gitu. Tapi kalau masa pandemi ini, kita lawannya adalah Mike Tyson dan di ujung ring itu kita. Jadi kita tuh ini ibaratnya harus siap tanding 12 ronde tanpa KO. Nah, gimana caranya? Jadi kita sebenarnya daripada kita fokus, gimana nih supaya bisa bertahan sampai 12 ronde. Lebih baik kita fokusnya itu setiap ronde kita bertahan, karena di setiap ronde itu ada break. Teng-teng gitu kan. Nah, begitu kita ada break, kita di pojok. Nah, di pojok itu kita dengerin apa nasihat pelatihnya, apa nasihat coachnya. Ninja Talk ini itu adalah semacam nasihatnya. Jadi kita mesti benar-benar stay tune ya. Kita dengerin apa nih yang kata Ninja Talk katakan. Nah, terus ini pemberlakuan new normal di Indonesia saat ini, apakah Coach Ferry lihat ini sebagai kebijakan yang terlalu cepat gitu atau gimana? Ya. Apakah masyarakat Indonesia siap dengan new normal? Ya, kalau dibilang siap, kita tetap harus siap dengan segala macam kondisi. Tapi masalahnya begini, beberapa waktu yang lalu saya lihat IGTV, Bubek, ya Bubeki, ya. Nah, di situ beliau mengatakan, we are in the same storm, but we are in a different boat.
We are in the same storm, but but we are in a different boat. we are in the different boat. Ya, jadi kita tuh sebenarnya ada di sebuah badai yang dahsyat, ya, yang kita semua alami, ya. Mau yang punya uang pas-pasan, mau yang orang kaya, semua juga mengalami. Tetapi kan kondisinya beda nih. Kalau misalkan kita nggak masuk ke dalam new normal, pekerja yang harian dan mungkin middle class itu akan mengalami kesulitan secara ekonomi lebih sulit. Lebih berat. Yes. Jadi memang kalau misalkan saya lihat ditanya tepat atau tidak, menurut saya tepat untuk sebagian orang, tapi ada tepat untuk orang, tidak tepat untuk orang yang sebagian lagi. Betul. Mungkin yang Ya. sebagian ini ada yang mementingkan kesehatan. Yes. Takut kenapa kalau misalkan di normal ini maka mungkin akan ada gelombang kedua atau bahkan makin bertambah Ya. Yang positif COVID-nya gitu kan ya, karena akhirnya orang bisa berkumpul, kemudian bisa Ngafe lagi. ya, nongkrong lagi ya dengan new normal gitu. Ya mungkin ada sebagian memang saya memang harus keluar, saya memang harus perlu bekerja, kalau enggak saya enggak makan gitu kan. Dia. Nah, Memang berat kondisinya buat sebagian orang. Ya. buat sebagian orang memang pasti lumayan ya terbantu dengan Ya. adanya kebijakan new normal, Yes. karena jadi bisa bekerja lagi tadi ya. Ya. Dapat penghasilan lagi gitu. Ya. Tapi semua pasti ada pro dan kontranya. Nah, sekarang ini menurut Coach Ferry gimana? Kalau Coach sendiri melihat memilih yang pro atau yang kontra nih? Kalau saya gini, manusia itu sebetulnya dia secara natural itu bisa beradaptasi. Contohnya aja, Bakti. Misalnya di depan rumah kita ada sampah, ya. Nah, lalu kan ada angin masuk ke rumah kita. Aduh, bau sekali sampahnya. Nah, tapi setelah beberapa lama kita jadi terbiasa. Betul nggak? Ya, paling 5 menit, 10 menit kita terbiasa. Nah, jadi sebetulnya yang namanya pandemi ini paling masalah adalah urusan dompet. Iya. Nah, tetapi kalau misalkan lagi kesusahan, kita tuh sebenarnya bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan seterusnya. Tapi yang masalah adalah seringkali orang itu sulit beradaptasi ketika dihadapkan pada bayar cicilan. Nah, Karena itu yang saya hadapi. Jadi bayar cicilan itu kan gini, itu uang masa depan yang dinikmati masa lalu. Tapi harus dibayar hari ini. Betul. Nah, duitnya hari ini ada nggak? Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita kan misalnya mau beli barang yang mahal, kita beli tuh, uangnya nggak ada. Kita pakai uang masa depan kita. Nah, kita nikmatinya kemarin. Kita ngerasain, aduh naik motor baru, asik gitu kan. Ada joy, ya, perasaan senang. Nah, tetapi karena itu mahal harus dicicil kan. Iya. Nah, cicilan itulah yang kemudian menjadi challenges, ya. Ketika dihadapkan di masa sekarang, apalagi zaman sekarang nih, bulan-bulan ini uang sekolah ditagih. Iya. Ya kan? Betul. Terus udah gitu tagihan listrik nambah. Internet naik kuota dan seterusnya. Nah, itu menjadi masalah di masa ini gitu. Jadi yang mana nih? Mau yang pro atau yang kontra dengan new normal ini? Kita harus beradaptasi. Harus Kuncinya. beradaptasi. Yes, iya. Jadi mau kondisi seperti apapun, kita harus bisa responsif terhadap kondisi keadaan gitu. Baik. Kuncinya, ya. Jadi kalau dikatakan mau pro atau kontra malah jadi nggak menyelesaikan masalah ya. Nggak menyelesaikan masalah. Lebih baik ya. jawabannya adalah mungkin Adaptasi. beradaptasi Yes. dengan keadaan seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini kebijakan pemerintah tentang new normal ini kan sebenarnya baik, tapi tidak baik untuk dompet beberapa pekerja gitu ya. Ya. Apalagi yang waktu kemarin sempat PSBB tersebut ya. Ini karena mungkin ada beberapa orang yang masuk kerja tapi dengan pengeluaran ekstra ya. Ya. Contohnya biaya ojek online jadi lebih mahal dari sebelumnya. Sabun cuci tangan yang biasa di rumah pakai sabun biasa sekarang harus diganti dengan sabun yang mengandung antiseptik, ya kan, itu kan agak mahal ya Mas ya. Terus pasti harus
merogoh kocek dompet lebih dalam lagi gitu. Karena harga sabun yang mengandung antiseptik pasti harganya lebih mahal dari biasanya. Atau di mana sekarang selain makan dan minum, kebutuhan pokok orang-orang adalah membeli hand sanitizer. Kemudian sekarang yang lagi demand-nya lumayan tinggi ya hand sanitizer tersebut ya. Harga juga pasti lebih tinggi. Ditambah lagi mungkin beberapa perusahaan masih ada yang berlakukan pemotongan gaji kepada karyawannya. Nah, ini tanggapannya Coach Ferry mengenai hal ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan? Nah, mengenai pemotongan gaji dulu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan kita menerapkan pemotongan gaji, kita sebenarnya harus bersyukur, Bekti. Oh ya, kok malah bersyukur? Karena kita nggak benar-benar dirumahkan. Jadi sebagian dari gitu sebagian dari teman saya sendiri sebenarnya ada yang mengalami dia itu dirumahkan. Dirumahkan itu bukan work from home, tapi dia itu betul-betul dicutikan. Jadi unpaid leave. Ibaratnya gini, Bekti. Dia itu ditelepon kan lagi work from home. Ditelepon, mulai bulan depan kamu unpaid leave ya. Unpaid leave itu artinya dia tinggal di rumah tapi nggak dibayar, nggak digaji. Kalau diberhentiin, Mas, itu masih ada yang namanya mungkin uang pesangon. Tapi kalau unpaid leave, ya di rumah begitu aja. Oh gitu ya. Jadi bulan depan saya nggak dapat uang. Kaget kan? mengenai meningkatnya kebutuhan di tempat lain. Kebutuhan seperti hand sanitizer lah, ini dan itu. Menurut saya gini, di masa yang normal kita itu memiliki biaya hidup dan gaya hidup. Biaya hidup tuh sebenarnya nggak mahal. Nah, yang mahal itu gaya hidup. Gue bayarin deh gaya lo, ya kan? Nah, jadi biaya hidup dan gaya hidup. Nah, biasanya sebenarnya gaya hidup ini boleh. Ya, Financial Planning Standard Boards itu sebuah lembaga nirlaba itu merekomendasikan dalam membentuk anggaran keluarga itu 15% itu berupa gaya hidup. Jadi sebetulnya tidak apa-apa. Bisa kita mau nonton atau mau ngafe boleh. Ya, boleh selama itu maksimal 15% dari penghasilan. Nah, dengan kondisi sekarang di new normal memang ya ibaratnya ini revolusioner ya. Benar-benar tiba-tiba datangnya. Kita juga kaget gitu kan. Nah, ya kita mesti adaptasi. Biasanya kita pakai untuk gaya hidup seperti untuk traveling lah, pergi ke mall, ngafe, nonton. Alihkanlah itu untuk beli vitamin misalnya, atau seperti hand sanitizer dan kebutuhan yang sifatnya untuk personal, gitu. Nggak apa-apa juga. Jadi itu yang dirubah ya. Jadi dirubah ke sana. Adaptasinya dari situ gitu ya. Ya, dari sisi anggaran ya. Dari sisi anggaran yang biasanya kita mengeluarkan anggaran untuk gaya hidupnya, mungkin dengan seperti sekarang ini, ya sebenarnya dulu aja kita mau gitu mengeluarkan uang yang bukan istilahnya tuh kebutuhan pokok ya gitu. Nah sekarang ini adalah kebutuhan yang memang sebenarnya benar-benar kita butuhkan pada saat pandemi ini. Harusnya ada tuh anggaran tersebut ya. Tapi kan gitu ya, orang maksudnya masih kurang aja gitu. Apalagi kalau gajinya dipotong, berarti itu ada yang memang mesti dikorbankan gitu kan? Ya kita mesti adaptasi ya. Memang tidak nyaman pasti ya. Biasanya kita mengelola uang ini bisa lebih jor-joran ya. Kita lebih bisa pakai uang ini buat pergi untuk yang lebih happy gitu. Nah sekarang yang namanya gaya hidup bersih itu pun gaya hidup. Jadi itu memang hanya perubahan saja. Ya perubahan dari yang biasanya kita gaya hidup nongkrong dengan gaya hidup bersih kan gitu aja. Bagi orang-orang yang saat ini terdampak misalnya dipotong gajinya atau misalnya penghasilannya terhenti, sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Kita mesti berpikiran jernih dulu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah coba cek apakah dana yang kita miliki yang setara kas tadi atau yang liquid, ntar saya jelaskan apa itu liquid, itu bisa mendanai kita hidup selama beberapa waktu ke depan. Saya ambil contoh ya.
kita coba deh analisa singkat aja. Berapa pengeluaran kita setiap bulan di luar gaya hidup? Ya, pengeluaran kita setiap bulan itu yang rutin, misalnya bayar cicilan, kemudian uang sekolah anak, listrik, telepon, air, pulsa, internet. Nah, itu ke sini ya. Terus buat belanja bulanan, belanjanya yang basic, bukan termasuk belanja untuk beli baju dan seterusnya. Yang basic yang untuk kita bisa hidup di rumah, dari rumah ya. Nah, coba kita hitung ini semua. Berapa angkanya? Ya. Nah, setelah kita ketemu angkanya, kita pun harus hitung isi dompet kita. Nah, coba kita buka dompetnya, coba pirit-pirit gitu, ada uang berapa di situ. Kemudian cek saldo di tabungan, cek saldo di Topet, cek saldo Shopee misalnya. Ya kan? Kan ada saldo-saldonya tuh kalau kita punya online shop misalnya. Nah, semua saldo-saldo itu kita totalin. Kalau yang punya deposito, aduh alhamdulillah. Coba dicek, dihitung. Berapa saldo depositonya, berapa yang pokoknya yang sifatnya liquid. Ya. Yang halu nggak usah dihitung. Misalnya, Bekti punya utang sama saya tulis di sini. Jangan dihitung. Kalau misalkan ternyata udah 5 tahun kagak dibayar-bayar. Halu. Ya. Yang itu jangan dihitung. Pokoknya benar-benar yang liquid, yang bisa dipakai gitu ya. Yang bisa di-convert dalam bentuk cash. Nah, uang itu dibagi ke biaya bulanan yang tadi itu. Yang memang harus kudu wajib, harus ada. Nah, itu dibagi. Jadi berapa nih dana yang tersedia dibagi dengan yang biaya bulanan tadi. Tuh, kan ketemu angka, ketemu rasio. Nah, rasio itu misalnya contoh. Kemarin ini saya bikin di Instagram nih ya untuk edukasi masyarakat. Kalau misalkan ketemu 0 sampai 1, kita kondisinya awas. Kalau ketemu angka, ketemu antara 0 sampai 1, artinya dana yang available, yang tersedia, dibagi dengan total biaya hidup kita 1 bulan, ketemunya 0 sampai 1, itu artinya awas. Ya itu nggak bisa lanjutin hidup kayaknya gitu ya. Itu kita maksimal cuma bisa lanjutin 1 bulan. 1 bulan. Nah, tapi better kita tahu daripada kita nggak tahu sama sekali. Ya. Nah, kondisinya diawas. Tapi kalau misalkan antara 1 sampai 3, berarti kita kondisinya siaga. Ya. Nah, kalau misalkan 3 sampai 6, berarti kita ketemunya waspada. Nah, di atas 6 sebenarnya sih saya nggak berhak untuk bilang aman, tapi saya bilang aman dengan catatan kita memiliki aset liquid sebanyak 15% dari kekayaan bersih. Aduh, ribet ya. Ribet lagi tuh ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita punya ketemu angkanya adalah di posisi awas dan siaga. Berarti kita hanya bisa bertahan kan kurang dari 3 bulan tuh. Nah, kita harus segera berpikir untuk bisnis darurat. Bisnis darurat. Iya, tadi ya kita bisnis harus keluarin duit lagi kan? Itu ya. Sebenarnya ada bisnis-bisnis yang kita nggak perlu keluarin uang. Oh ya? Iya dong. Seperti apa tuh? Jadi maklar. Maklar? Iya. Broker. Reseller maksudnya. Reseller. Alright. Iya benar. Kan sekarang gini nih, ada banyak fenomena. Ya. Fenomena di mana setiap keluarga itu memiliki kreasi-kreasi masakan. Wah, saya tuh baru tahu loh, teman saya tuh ternyata jago bikin ayam goreng. Nah, dia bikin frozen. Ya, dia pakai vacuum pack gitu, terus di frozen, terus udah gitu dia bikin satu harganya juga yang masuk akal, yang benar-benar bukan yang gaya-gayaan, bukan, benar-benar cuma tinggal digoreng, terus makan pakai nasi putih, selesai. Ada juga yang bikin teri goreng, digoreng, dikeringin, ya dibotolin, nah jadi makanan. Nah, harganya masuk akal. Nah, jadi hal-hal yang simple yang bisa membantu perekonomian keluarga cepat, tapi harus menguntungkan juga tentunya. Nah, cuman di sini mengenai pricing memang kita mesti pinter, harus hati-hati ya. Pricingnya jangan sampai orang begitu satu kali beli terus kapok. Nah, jadi penting untuk gimana dia orang yang beli itu seneng, terus repeat order. Sustain ya dia. Sustain. Gitu. Untung dikit nggak apa-apa. Iya, betul.
Itu menarik tuh ya, reseller. Reseller. Karena itu yang saya lakukan sekarang. Oh ya, reseller apa nih? Sembako. Bagus. Benar, Kan? itu Iya. pas karena Kita memang cari-cari. bener. Ini kondisinya Celah. sekarang memang orang lagi butuh kan. Gak usah yang fancy gitu. Memang Iya. yang kebutuhan dasar. Betul. Reseller ikan asin, Nah, sardennya. sarden, Beras. gitu. Betul, saya punya beras Indra Bekti. Oh, gitu. Mau jadi resellernya boleh. Mau. Nah, ini menarik sekali ya, Coach ya, bahwa memang sekarang ini memang kita harus beradaptasi, harus benar-benar bisa lihat tadi hitung-hitungannya tadi gitu kan. Nah, Anda sendiri nih ya, teman ninja gitu ya, ini rasionya berapa tuh ya? Silakan dihitung. Ini sangat penting sekali kalau menurut saya ya. Benar. Bagus banget ini tadi arahannya gitu untuk kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita, betul ya, gitu. Nah, saat ini kalau ngomongin kesehatan gitu ya, kayak misalnya ke dokter gigi aja, itu kan teman saya itu harus bayar APD dokter dulu sebelum bisa check up itu kan gitu. Yang biasanya normal aja hanya bayar yang diperlukan seperti biaya jasanya, konsultasi dan treatmentnya gitu ya. Sekarang jadi ada biaya tambahan APD untuk dokter. Apa nih yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran di masa pandemi seperti sekarang ini? Ya, memang ya ini adalah tantangan bagi setiap keluarga, termasuk saya. Ya, saya jadi juga. ya kita semua terkena dampak ya. Nah, memang kita mesti beradaptasi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, nggak mudah. Nah, biaya ini adalah biaya yang perlu kita anggarkan masuk ke dalam dana darurat. Memang untuk mau nggak mau harus begitu karena petugas medis pun juga manusia yang punya risiko terpapar. Sehingga kalau misalkan dia tidak memiliki APD, alat pelindung diri, ya tentunya dia berisiko berkali-kali lipat untuk terpapar. Jadi memang ini adalah dampak ya. Dampak memang yang harus kita tanggung sama-sama. Nah, cuman pertanyaannya kan begini, itu semua pilihan kepada kita. Ya, contoh kalau misalkan saya sebenarnya pengen ke dokter gigi. Sama dok, sama dok jadinya, sama coach. Ya, nah pengen ke dokter gigi. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, kita apakah kondisinya gimana nih? Ini apakah sangat mengganggu sekali atau enggak? Ya biasa kan setiap 6 bulan kita cek ke dokter gigi ya untuk cek ya apakah ada tambalan yang bolong atau enggak. Nah mungkin kalau sekarang kalau misalkan nggak terlalu mengganggu sekali, kita bisa tunda. Pikir-pikir ya. Saya mau cari endorsan ini. Ada mungkin tempat klinik-klinik yang boleh. Boleh juga deh. Iya bener. Soalnya emang mahal itu loh dok. Kita tuh mikir-mikir gitu loh. Ke sana gitu untuk bisa kita periksa gigi gitu. Nah, jadi cara mengatasinya? Ya gini. Jadi cara untuk bisa memiliki anggaran itu kan ada dua. Ya. Antara kita berhemat, ya kita melakukan manajemen keuangan, atau kita tambah penghasilan. Nah, pertanyaannya apakah di masa seperti sekarang ini memungkinkan untuk kita nambah penghasilan? Ya, sebetulnya kalau kita mau coba ya, belum tentu pasti ya. Sebenarnya ada tips-tips. Nah, ya kalau kita kayak mau bikin penghasilan tambahan berarti kan bicara mengenai bisnis. Nah, bisnis itu teorinya kita itu yang paling penting itu adalah people. Ya, people. Dan karena kita di rumah saja, people-nya itu ya cuman mungkin saya dengan istri. Nah, keharmonisan itu sangat penting. Dimana kita memang harus jaga ya, di masa pandemi ini tantangan memang banyak. Ya, orang yang paling bisa kita percaya dan bisa bekerja sama dengan kita adalah pasangan kita. Nah, people-nya adalah pasangan kita. Nah, people kita berpikir, oke, kita mau ngerjain apa ya? Ya. Nah, dari people yang kita saling berkomunikasi, tektokan, itu akan ketemu dengan produk. Entah itu produk yang kita ciptakan sendiri atau kita menjadi reseller sebuah produk. Ya. Nah, people, produk. Nah, setelah itu baru kita bicara market. Marketnya ini kita harus harus orang-orang yang memang membutuhkan barang tersebut di masa pandemi seperti ini.
ya. Nggak semua bisnis turun, Bekti. Ya, ya. Ya. Pada kenyataannya ada beberapa bisnis yang justru naik. Di kondisi seperti ini. Nah, produk, people, product, product, market, kemudian monetization. Bagaimana cara memonetize produknya? Ya, kita harus berpikir ya harus untung. Nggak bisa yang namanya kita nggak untung. Ya, karena memang waktunya pun kita di rumah saja dan nggak banyak yang bisa kerjakan lewat di rumah dan harus untung juga. Jadi kita memang harus jeli melihat produk apa yang bisa jalan. Ya, monetize. Organisasinya kecil aja, nggak usah nambah orang banyak-banyak, cukup kita yang kerjakan bersama pasangan. Itu aja. Ya, operationnya harus bisa dikerjakan dari rumah. Harus dengan jasa layanan antar. Itu operationnya. Kita kerjakan dari rumah dan bisa diantar. Berarti kita bicara mengenai Nah, berarti kita bicara mengenai sebuah produk yang dikemas dengan baik, nggak gampang rusak. Clue-nya di sana. Ya. Berarti kita mesti pikirkan mengenai packaging. Ya, packaging. Nah, setelah operation, ya, kita bicara mengenai financial and funding. Nah, berarti kita kan kondisinya sedang di rumah saja, tidak ada penghasilan. Berarti kita harus berpikir bagaimana caranya untuk memulai sebuah usaha tanpa membutuhkan modal atau bahkan modalnya minimum. Ya, nah yang modalnya minimum dan tidak pakai modal ya adalah menjadi reseller tadi. Ya, nah reseller ini juga bagus karena kita membantu perekonomian orang yang menjual, ditambah kita pun terbantu. Nah, gitu. Nggak usah susah-susah mikir-mikir ya. Iya. Tapi bagus banget ini mungkin ya. Selama pandemi ini mungkin membuat kita jadi bisa kalau kita memiliki sense of business dan kreativitas yang tinggi itu sangat penting ya untuk banyak orang juga gitu dan yang memang memiliki jiwa bisnis nih gitu. Benar, dan kuncinya jangan gengsi, Bekti. Kita harus bisa beradaptasi, pivot. Ya, dengan kondisi yang misalnya sebelumnya kita pakai dasi, pakai jas, ya. Dengan kondisi seperti ini kita jangan gengsi. Kita lakukan apa saja halal, ya. Kita kerjakan dengan baik, ya, dengan segala macam ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan sebetulnya secara gratis dari internet, Instagram, banyak banget konten-konten yang bagus. Ya, betul banget, setuju. Sekarang ini mungkin jual masker kali ya, lucu-lucu ya kan? Bisa. Jadi apalagi yang sekarang seperti coach tadi bilang kan, apa nih yang sedang dibutuhkan oleh market saat ini? Masker tuh, ya. Masker. Dibikin dari kain. Bener, gambar-gambar lucu-lucu. Terus mungkin kasih payet-payet ya kan gitu. Kemudian juga mungkin mungkin ada ide bisnis lain lagi gitu, coach? Ya, ide-idenya ini harus terkait dengan yang benar-benar orang butuhkan, yang benar-benar yang basic sekali, ya, basic untuk hidup, ya, sarana-sarana penunjang kehidupan keluarga, makanan, beras ya, beras lagi, ya, makanan lah, terus alat kebersihan, minuman, jasa sanitasi, betul. Misalnya jasa sanitasi untuk mobil, karena kan gini, kita pergi ke pasar. Ya, baju kita ganti, tapi jok mobil, ya kan? Ya, betul. Nah, jadi kalau misalkan kita mau beradaptasi, mungkin peluang itu ada, ya, mungkin bisa mensanitasi isi kendaraan, gitu. Tuh, ya. Banyak sebenarnya idenya ya ternyata ya. Silakan aja dipilih tuh. Digali aja, dan banyak juga tersedia, ya nggak usah jauh-jauh. Semua ada di tangan kita, di internet. Kita cari, gitu. Itu aja sampai kameramen kita di belakang. Oh iya benar juga benar. Padahal dia udah punya kerjaan kameramen sekarang ini. Masih mau tambah itu dia. Mau tambah. Bisnis darurat. Nah, itu dia. Kalau yang tadi ya mungkin kalau misalkan, kalau misalnya orang yang nggak punya ide kreatif, ada yang pengennya gampang aja gitu ya reseller tadi ya. Reseller.
Gitu. Tentunya produk-produk yang laku ya. Jangan misalnya zaman sekarang jualannya misalnya apa? Cat. Siapa yang mau ngecat? betul. Misalnya loh. Iya. Jadi mungkin boleh dipilih-pilih yang memang dekat dengan kita. Dan apa sih yang lagi dibutuhin gitu ya? Kita itu perlu menjaga yang namanya rasio likuiditas, ya. Dan tentunya sebelum masuk ke likuiditas itu kita harus bicara mengenai dana darurat, ya. Di zaman sekarang itu kita harus menyusun kembali prioritas keuangan kita, ya. Sebagai contoh aja deh, kan tadi saya pernah sampaikan ya mengenai kalau manusia itu gampang sekali beradaptasi, ya. Yang susah itu adalah tanggung jawab yang sudah kita ambil di masa lalu, karena itu adalah uang masa depan yang kita nikmati masa lalu dan harus dibayar hari ini. Seperti contohnya cicilan. Nah, kalau misalkan memang kondisi kita terdampak, ya, kuncinya jangan gengsi, jangan malu, datengin cabang bank yang memberikan kita pinjaman. Jangan lari. Ya, gampang sekali kita gini, yang namanya orang yang pinjemin uang ke kita itu jauh lebih takut daripada kita yang ditagih. Karena gini, kalau misalkan mereka uangnya nggak kembali, kredit macet itu dia. Ya, jadi kalau misalkan memang kita nggak sanggup, ya kita benar-benar dengan itikat baik datang aja ke cabang terdekat, ya datang ke cabang terdekat kita bilang, ya Pak, Bu, saya sekarang mengalami kondisi pandemi ini ekonominya terdampak, ya di mana penghasilan saya dipotong misalnya, atau memang berhenti, ya usahanya juga berhenti. Kita nggak perlu kemana, nggak perlu lari, kabur, nggak usah. Samperin aja dengan itikat baik, kemudian kita sampaikan kondisi kita memang sedang susah, dan regulatornya sendiri itu memberikan yang namanya program relaksasi. Ya, program relaksasi itu untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi ini, ya. Dan kemungkinan yang bisa kita dapat, belum tentu dapat ya. Nah, kemungkinan yang bisa kita dapat adalah begini. Misalnya saya cicilan itu masih 3 tahun. Ya. Di mana di dalam cicilan itu ada pokok plus bunga. Nah, kita bisa mengajukan, baru mengajukan, belum tentu di-approve ya. Karena ada syarat-syarat. Ya. Kita akan dilihat apakah kita ini layak untuk mendapatkan keringanan. Kalaupun dapat, kemungkinan keringanan yang didapat adalah kita bayar bunganya saja tanpa pokok. Itu udah membantu sekali, ya. Bayar bunganya saja tanpa pokok itu sudah membantu sekali. Nah, sehingga di tahun depannya kita baru bayar bunga plus pokok. Memang nanti akan jadi lebih panjang cicilannya, tetapi itu lebih menolong kita, meringankan kita, ya. Daripada kita sekarang bela-belain tapi untuk makan susah. Ya, jadi kita sebenarnya ada opsi itu. Jadi kita nggak usah malu, kita datangin aja. Kita tidak akan minta-minta, tapi minta tolong boleh dong. Iya, nah, ini adalah bentuk minta tolong. Nah, tapi ada juga nih yang maksudnya mereka merasa bahwa nanti lebih panjang, itu mungkin keberatannya karena ada orang yang merasa bahwa berarti utang gue makin banyak sebenarnya, gitu. Yeah. Dengan adanya perpanjangan cicilannya jadi perpanjang karena memang untuk membantu saat ini gitu. Yeah. Nah nantinya gitu ada yang bilang bahwa uang yang itu dikompensasikan nanti dibayarkan nanti gitu, potongan yang diberikan oleh bank tersebut atau cicilan tersebut nantinya malah misalnya dipotong 2 juta misalnya. Nah, tapi 2 juta nanti akan dibayarkan nanti, tetap bayar gitu maksudnya. Itu memang seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Gini, memang kita kadang-kadang kalau yang kesusahan untuk membayar cicilan segala macam itu memang ya buat kita jadi tantangan tersendiri, ya. Apalagi kalau misalkan penghasilan kita juga memang terdampak. Cuman kita mesti mengerti posisinya bank. Ya, posisinya bank ini dia di tengah-tengah, Bekti. Ya, di mana misalnya ada orang yang memang taruh deposito, kan si bank nggak akan bilang, mohon maaf ya, depositonya tahun ini nggak dibayar dulu ya bunganya, nggak bisa. Ya, jadi orang yang naruh deposito dia tetap mengharapkan bunga. Nah, jadi buat kita yang pinjam,
kita kan sebenarnya pinjam uang mereka. Ya kan, bank itu sebenarnya cuma sarana aja untuk puterin. Betul. Ya. Nah, jadi kita sudah selayaknya untuk membantu, ya, bukan membantu, memang udah kewajiban kok, ya. Gitu, kewajiban yang namanya hutang itu ya wajib. Ya, hutang itu harus dibayar. Nah, jadi itu adalah kewajiban kita. Nah, dengan fasilitas ini ya monggo dimanfaatkan kan. Ya, baik. Gitu. Nah, dengan itulah kita beradaptasi lagi tadi itu ya. Itu dengan cara seperti tadi. Iya. Paling tidak meringankan kita ya. Iya, itu bicara mengenai mengefisiensikan pengeluaran. Tetapi perlu juga kita sikapi yang namanya berpikir ya untuk menambah bisnis darurat. Jangan gengsi ya. Banyak sekali bisnis-bisnis yang masih bisa jalan dan bisa menghasilkan uang. Nah, itu menambah pemasukan tadi itu ya. Kecil coach. Ya nggak apa-apa ya. Kita syukuri ya. Siapa tahu dari yang kecil-kecil ini juga nanti bisa jadi besar. Karena kalau kita syukuri, maka kita dicukupi. Nah, ini ada di negara yang luar biasa ya. Kita di sini kesempatan untuk berkarya ini luas sekali. Banyak sarana-sarana, apalagi kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya nih, saya cerita aja nih, Bekti ya. Saya ini seringkali bukan iri, tetapi mengagumi ya. Kagum sama istri saya sendiri. Karena dia ini dari kecil, dari usia 14 tahun dia bisa kerja. Ya, ya karena sekolah di Australia. Dia dari 14 tahun dia jaga toko roti. Ya, jadi dia masih udah dapat penghasilan. Nah, sedangkan saya 14 tahun masih main layangan. Ya kan? 14 tahun lagi ngapain ya? Ya kan? Nah, jadi 14 tahun itu kita masih belum bisa menghasilkan karena tidak ada sarananya ketika itu. Tapi kalau zaman sekarang terbuka lebar. Ya, kita bisa dengan gadget aja bisa mendapatkan penghasilan. Iya kan? Asal kita mau. Ya. Betul. Kalau kita nggak ngerti caranya, informasi juga sekarang udah enggak yang namanya nggak pelit ya untuk bukan something yang cuman orang pinter yang punya informasi, enggak. Sekarang itu semuanya ada di internet. Asal kita mau cari aja. Ya, betul. Gitu. Jadi terus berinovasi, ya, cari tahu gitu belajar. Kan. Jadi jangan menyerah ya istilahnya gitu dengan masa seperti ini. Betul. Baik Coach, ini mungkin Coach Ferry ada yang mau disampaikan ini berupa saran atau masukan atau ilmu baru yang Coach ingin kasih tahu ya untuk dari tadi sih udah kasih tahu sih sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditambahin mungkin ya. Dan mungkin bisa diterapkan ini untuk teman ninja gitu ya seputar pengelolaan keuangan di era new normal seperti sekarang ini ya, sebelum kita menutup perbincangan kita di Ninja Talk episode kali ini. Iya, mungkin saya akan tutup dengan pendapat saya ya. Bahwa yang namanya kekayaan atau kaya ya, kaya itu kita nggak akan pernah mencapai kaya kalau belum pernah ketemu cukup. Jadi memang di masa-masa sekarang ini kita harus jadi ibaratnya kita ini sedang diajar untuk hidup cukup, ya, dengan kondisi yang menghimpit kita lah, ya. Tapi jangan lupa, ketika kita sudah bertemu cukup, kita ini Bekti yang namanya kunci selalu lebih kecil dari pintunya. Betul nggak? Jadi tapi kalau nggak ada kuncinya, nggak bisa buka pintu. Ya. Yang namanya surplus, jangan pernah kecil hati kalau kecil. Tapi karena surplus income itu adalah kunci menuju financial freedom. Ketika kita paham kondisi ini, ya, bahwa saya harus ketemu cukup. Cukupnya ini berapa, lebihnya kecil nggak apa-apa, jangan kecil hati. 50.000, 100.000, kecil kelihatannya, tapi tanpa itu kita nggak bisa masuk dalam financial freedom. Kalau Aderai sekarang kita kasih barbel, angkat barbel 50 kilo satu tangan, pasti kuat. Kalau coach 50 kilo, karena tidak terlatih. Nah, mengelola keuangan pun sama seperti latihan. Jika kita latihan ya mengelola yang kecil,
kita latihan, lama-lama otot kita jadi besar. Betul. Ya. Terbiasa. Kita terbiasa, kita mengelola ya. Ketika kita dapat uang yang banyak, kita bisa mengelola dengan baik, sama seperti Adera dengan ototnya yang besar, dia bisa mengangkat. Tetapi tidak demikian halnya orang-orang yang dapat lotre tadi. 70% pemenang lotre akhirnya miskin kembali hanya dalam beberapa tahun. Kenapa? Karena ototnya tidak terbangun. Betul. Otot mengelola keuangannya tidak pernah terbangun dan dia berat menerima beban yang begitu besar sehingga dia ambruk semua. Ya. Wow. Hidup cukup, temukan lebihnya, dan kita instan lebih dari cukup. Hai teman Ninja, Ninja Express pada konten Ninja Talk kali ini akan membagikan OVO Cash senilai Rp500.000 kepada masing-masing 5 orang pemenang yang beruntung. Caranya gampang banget, like, subscribe ya, dan tuliskan satu ide bisnis yang brilian dan potensial untuk dilakukan saat era pandemi pada kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga beruntung, ditunggu!